Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Stiani dengan NIM 2005243, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bermain dengan dosen pengampuh Dr. Ais Kurniati, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bermain berdasarkan kognitif anak menurut Rubin, Fine, Vandenberg, dan Smilensky. Sebelum kepada tahap perkembangan bermain, mari kita cari tahu dulu definisi bermain itu sendiri. Bermain merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Apapun kegiatannya, apabila terdapat unsur kesenangan dan kebahagiaan bagi anak usia dini, maka itu bisa disebut dengan bermain. Bermain merupakan kebutuhan alamiah anak. Selain untuk bersenang-senang, bermain juga dimaksudkan untuk belajar anak, karena memang anak-anak melakukan pembelajaran melalui aktivitas bermain. Jadi, bermain memiliki kedudukan yang sangat penting bagi anak usia dini. Oleh karena itu, kegiatan bermain tidak dapat dipisahkan dari anak usia dini. Selanjutnya, mari kita masuk kepada pembahasan tahap perkembangan bermain berdasarkan kognitif anak menurut Rubin, Fine, Vandenberg, dan Smilensky yang dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap functional play, yang kedua, constructive play, yang ketiga, make-believe play, dan yang keempat, games with rules. Mari kita bahas satu persatu mulai dari tahap functional play atau bermain fungsional. Tahap ini terjadi pada anak usia 1-2 tahun dengan ciri-ciri melakukan aktivitas yang sederhana, menyenangkan, dan dilakukan berulang-ulang. Aktivitas pada tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat. Misalnya, bermain dengan berlari mengelilingi ruangan di rumah, mendorong atau menarik kursi, berguling-guling di tempat tidur, memukul-mukul bantal, melompat atau meloncat-loncat di sofa, bermain pasir atau tanah, dan mengolah lilin dalam bentuk yang sembarang. Melalui tahap ini, anak-anak semakin menyadari akan fungsi tubuh atau anggota tubuhnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, tahap constructive play atau bermain bangun-membangun. Kegiatan bermain bangun-membangun ini terjadi pada anak-anak prasekolah sekitar usia 3-6 tahun, di mana anak-anak sudah mampu menciptakan sesuatu berdasarkan suatu konsep yang telah tersusun, walaupun masih sangat sederhana. Semula, anak-anak pada tahap ini memiliki sifat reproduktif, yang artinya dalam aktivitas bermain, anak-anak hanya membentuk atau membangun berdasarkan suatu objek yang mereka kenal atau mereka lihat sehari-hari. Kemudian direproduksi atau dicontoh dalam kegiatan bermain. Lalu, sejalan dengan berkembangnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak, maka dalam perkembangan bermainnya, anak mulai menciptakan bentuk-bentuk sesuai dengan imajinasinya, sehingga anak aktif untuk berkreasi dalam suatu permainan. Bentuk-bentuk aktivitas bermain pada tahap ini seperti bermain dengan balok, lilin, tanah liat, pasir, dan benda lain yang dibuat untuk berbagai macam bentuk bangunan, seperti rumah, gedung, jembatan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, tahap make-believe play atau bermain pura-pura. Bermain pura-pura ini terjadi pada anak usia 3-7 tahun di dunia prasekolah atau taman kanak-kanak. Kegiatan bermain pura-pura ini dapat dilakukan oleh anak secara individu ataupun kelompok, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat. Dalam kegiatan bermain pura-pura ini, anak akan menirukan kegiatan orang lain dalam berbagai status sosial, seperti guru, dokter, bidan, pedagang, polisi, tentara, dan sebagainya. Bahkan tokoh dalam film kartun maupun dongeng. Contoh kegiatan bermain pura-pura yang sering dilakukan oleh anak adalah bermain pasar-pasaran, bermain dokter-dokteran, bermain perang-perangan,
bermain sekolah-sekolahan, bermain panggung boneka, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tahap games with rules atau permainan dengan peraturan. Kegiatan bermain ini menerapkan suatu peraturan permainan dalam kegiatan bermainnya, dimulai dari peraturan yang sederhana sampai peraturan yang kompleks atau baku. Dalam kegiatan bermain ini, anak sudah mulai mengenal peraturan dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang diterapkan. Anak usia 6-11 tahun merupakan anak-anak yang mampu melakukan kegiatan bermain dengan peraturan. Contoh kegiatan bermain pada tahap ini adalah bermain monopoli, ular tangga, congklak, petak umpet, gobak sodor, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.